Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke Dasar-Dasar Pemrograman. Hari ini kita belajar tentang percabangan. Percabangan ini berasal dari fungsi atau tipe data Boolean. Kita punya data tipe data Boolean yang isinya adalah true or false. Oke, saya tadi. Oke. Misalkan katakanlah kita eh, ya membuat makalah. Kita punya variabel telah membuat makalah misalkan. Kita bisa cek tipe datanya Boolean ya. Eh, Maka apabila kita punya apa namanya, kita ingin melakukan pengecekan, kita bisa bilang seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi program yang akan kita jalankan, kita melakukan pengecekan terhadap membuat makalah tersebut atau terhadap variabel tersebut. Variabel ini bisa misalkan macam-macam dan misalkan nilai makalah lebih besar dari 70. Nah, oke, sebelum itu kita cek dulu nilai makalah, nilai makalah. Saya punya 65 ya, nilai makalah 65. Maka kita coba cek membuat makalah dan nilai makalah lebih besar sama dengan 65. Ini artinya lebih besar dan sama dengan atau sama dengan 65. Artinya dia akan benar ya, true. Dan dia tetap sudah membuat makalah. Tapi kalau saya buat misalkan hanya lebih besar ya, menjadi kosong ya, berarti dianggap tidak membuat makalah. Ekspresi selanjutnya kita bisa buat di sini else, tapi ini ya sebagai pengetahuan aja, cuma dalam prakteknya mungkin else akan tidak berguna ya, nanti saya tunjukkan. Oke, seperti itu. Nilai mungkin kurang dari 65. Oke, kita tangkap aja apa namanya, ini kita jadikan function cek makalah. Oke, tangkap kayak gini, buat makalah dan nilai makalahnya. Oke, ini kita tangkap seperti ini. Bisa di ya. Oke, nggak apa-apa, agak nggak rapi ya. Nah, ini bisa di bisa ternyata. Kita. Oke, kita udah punya function cek makalah ya. Kita jalankan cek makalah. Misalkan kita udah membuat makalah true dan nilai makalahnya misalkan 85. Sudah membuat makalah, tapi dia misalkan hanya 60. Nilai mungkin kurang dari 65 ya, seperti itu. Kalau 66 sudah membuat makalah. Nah, ini di sini kita telah belajar tentang if dan else ya. Kalau kita lihat lagi, di dalam ekspresi if ini kita bisa menggunakan lebih dari satu fungsi boolean. Yang ini akan menyebabkan percabangan antara apakah yang nilai yang kita cek itu benar, maka akan menjalankan program yang ini. Yang artinya
program bagian sebelah sini pun akan bisa diganti dengan pemanggilan ke yang lain, misalkan fungsi yang lain gitu. Misalkan kita punya fungsi yang lain, maka kita bisa panggil juga di sini. Atau misalkan selain nilai yang benar tadi, maka di sini adalah nilai yang salah. Oke. Di nilai yang salah ini kita bisa melakukan hal yang lain gitu. Selain if, kita ada namanya di JavaScript adanya switch. Switch itu dia sifatnya hanya uh, satu referensi tapi dengan banyak nilai. Misalkan kita punya uh, angka ya, misalkan kita punya angka antara 1 sampai 5. Katakanlah kita punya angka 1 switch, misalkan kita punya juara sama dengan 1. Anggaplah kita punya juara 1 sama dengan 3. Switch juara dia tidak bisa lebih dari seperti ini. Oke, 1 console. Oke. S3. Oke. Break, always break, selalu break. Dan ada default. Jadi disarankan menggunakan default. Oke. Dan break. Hasilnya harusnya ya juara 1. Jadi kalau kita panggil lagi, misalkan kita definisikan ulang juara sama dengan 3, terus kita panggil lagi juara 3. Tapi kalau misalkan kita panggil lagi, misalkan juara misalkan 15 di luar kondisi ya. Jadi ini contoh penggunaan switch. Oke, selanjutnya untuk misalkan kita case yang umum biasanya adalah, jadi kalau untuk percabangan ini jangan selalu terjebak ke bahwa pengecekan kondisi itu harus selalu menggunakan if, nggak juga, atau harus selalu menggunakan switch case, nggak juga. Misalkan kita punya angka 1 sampai 5. Kita mau angka ini tulis 1. Jadi kalau misalkan kita harus buat function angka jadi kata gitu ya. Angka, kalau kita tadi kebayang if atau switch, maka kita akan biasanya menggunakan switch angka, oke. Kemudian case 1 return 1. Itu kan ya yang kita kebayang misalkan ya. Ini supaya oke. Yes. Berdasarkan ilmu yang tadi,
Berdasarkan ilmu yang tadi, kita kebayang begini mungkin, atau kebayang menggunakan if, gimana caranya merubah angka 1 menjadi tulisan 1, ya kan? Kemungkinan seperti ini. Oke, berfungsi misalkan function kita misalkan angka jadi kata 1. Berfungsi bisa dua gitu. Tapi nggak harus selalu menggunakan cara seperti itu gitu. Hal yang seperti ini kita harus lihat lagi sifat-sifat dari eh, solusi dari yang lain, apakah bisa lebih optimal atau tidak. Kalau di switch ini kelihatannya cukup ya, lebih sedikit kodenya gitu ya. Maksudnya optimal itu gimana caranya biar kodenya itu lebih sedikit gitu. Kalau di switch ini kan berarti dia ada case and return, dan return setiap angkanya terlihat gitu ya. Atau mungkin function kita buat lagi misalkan function yang versi if-nya ya. Misalkan if angka dia sama dengannya seperti ini ya, sama dengan 1, maka return 1 gitu. Dan sampai dengan 9 misalkan. Jadi tadi belum sempat ke enter. Gak repot ya ternyata di sini. Oke, mungkin seperti ini kondisinya, tapi nggak harus seperti ini juga. Terus kita coba misalkan eh, lakukan pengecekan karena kita udah tahu caranya. Misalkan ini bisa di shorten jadi kayak angka eh, jadi kita bisa bilang ini return ya, misalkan seperti ini. Dicoba di misalkan di short, tapi ternyata tetap aja misalkan dia ada di sininya juga salah gitu ya. Jadi tetap harus pakai if. Jadi pengecekan itu tetap tetap apa namanya, tetap banyak gitu kalau kita misalkan pakai if atau switch gitu. Nah, kita tuh nggak harus begitu, nggak harus selalu begini gitu. Kalau untuk collection seperti itu, kita khusus untuk yang seperti ini, yang modelnya collection seperti ini, karena dia bersifatnya banyak, kita cukup menggunakan array sebenarnya. Misalkan eh, huruf kata angka, misalkan kita nyebutnya kata angka sama dengan 1. Oh, ini 0 karena dia dari 0 ya. Oke, karena array itu adalah sifatnya 0, 1, 2, 3, kita cukup kata angka, nggak, bahkan nggak perlu function gitu. Jadi nggak semua hal yang saya tekanin di sini, nggak semua hal yang terlihat seperti logik harus diselesaikan dengan percabangan. Nggak semua hal.
Itu yang kita petik dari sini. Nggak semua hal yang seperti logik harus diselesaikan dengan percabangan. Jadi kalau misalkan melihat sesuatu yang collection, coba apakah array bisa jadi solusi? Itu di tips tentang percabangan ya. Karena dalam percabangan biasanya terjebak di dalam hal-hal seperti ini. Untuk yang berupa collection, dirubah menjadi switch, padahal harusnya lebih simple jika hanya menggunakan array. Gitu. Saya kira cukup untuk percabangan ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan bawa contoh kasus jika kurang mengerti, atau silakan jika emang misalkan ada pertanyaan tentang contoh kasus yang kira-kira tidak bisa dikerjakan setelah melihat video ini, maka kita selesaikan bersama-sama. Semoga bermanfaat video singkat ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.